Oke, begini ya. Selama ini kita dialog, saya kan nggak pernah bertanya kepada Anda. Saya akan bertanya satu kali aja ya. Gini, kan kalau Anda baca, tentu Anda tahu kan apa ya, di dalam Taurat, hukum Taurat di masa Yesus, orang-orang Yahudi itu akan mengancam membunuh orang yang menghukum rajam orang yang dianggap punya anak tapi tidak punya suami, kan begitu. Orang yang punya anak tetapi tidak punya suami pasti akan dirajam oleh orang Yahudi, kan begitu. Nah, pertanyaannya, kenapa saat Maria ini punya anak, dia itu tidak dirajam gitu loh? Kenapa? Nah, pertanyaan ini saya ingin berdasarkan Alkitab gitu. Kenapa? Karena rajam itu adalah hukum Alkitab, kan begitu. Maka jawabannya pun harus sesuai dengan Alkitab yang Anda yakini, kan begitu. Kenapa Maria ini sampai tidak dirajam gitu loh? Kenapa gitu? Itu yang saya pertanyakan gitu. Terima kasih. Kalau Anda bisa menjawab, silahkan. Kamu bilang orang Yahudi berbondong-bondong masuk Islam. Itu sejarahnya dari mana sih, Mas? Kalian itu suka ngaco ya. Yang saya baca ya, itu Muhammad itu melakukan peperangan terhadap bani-bani Yahudi ya. Kamu pakai pikirannya dong ya, selalu ya. Pikirannya dipakai, Mas ya. Saya bukan lagi mengejek atau apa. Pikiran itu mesti dipakai nih. Nih gini nih. Kalau Yahudi zaman itu sudah banyak yang masuk Islam, kamu bisa lihat dong. Itu kan berarti abad ke-7 kan? Ini sudah abad keberapa nih? Abad ke-21. Sudah 1400 tahun loh. Coba kamu lihat orang Yahudi mana yang masuk Islam gitu loh. Tambah banyak nggak sih gitu loh. Memang ada ya, sebagian atau sedikit lah orang Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Ini pun katanya ya. Tapi kalau setahu saya si Yahudi itu alot, Mas. Ya, jadi itu kamu itu ngaco gitu loh. Orang Yahudi berbondong-bondong masuk Islam. Itu Yahudi yang model apa? Apa mereka nggak ngerti Torah orang Yahudinya? Itu pikirannya gimana sih kalian itu? Nih ya, kalau kamu baca ya, itu kan kamu pernah baca kan ada pembicaraan antara Yahudi dengan Islam kan, Muhammad dengan orang Yahudi. Nah, itu kenabiannya Muhammad itu ditolak. Ya, kalau menurut saya, karena Muhammad itu menceritakan kisah nabinya aja, yang di Torah itu aja udah beda gitu loh. Boro-boro mau diakui kenabiannya, disuruh melakukan mujizat dia nggak bisa. Dia katakan aku ini hanya pembawa berita. Itu di Quran kalian ada ya. Terus kalian mau tunjukin di hadis banyak mujizat Muhammad. Itu mujizat apa? Itu karangan, Mas. Karangan, saya kasih tahu ya. Kalau Muhammad itu membawa mujizat, tentu di Quran kalian ada ya. Itu kalau di Al-Qamar 1, itu bukan mujizat membelah bulan ya. Kalian itu suka mengada-ada makanya. Bulan itu tidak pernah terbelah. Kalau bulan terbelah, itu artinya sudah kiamat, Mas. Ngerti nggak? Ini kalian ini ya, aduh. Ya, saya mau katakan aja sekali lagi ya. Tidak ada Yahudi yang berbondong-bondong masuk Islam, tidak ada. Saya katakan itu Islam itu pada zaman Muhammad meninggal, itu kan seluruh Arab ya, sudah diislamkan. Itu aja dengan kekuatan senjata loh. Kemudian kan Muhammadnya meninggalkan tahun 632 kan. Nah, kemudian itu diteruskan oleh khalifah. Ya, kebetulan khalifahnya lagi berjaya sih waktu itu ya. Itu diteruskanlah pengembangan Islam dengan peperangan. Lewat kerajaan Romawi juga ya. Ya, memang Romawinya udah, ya boleh dibilang udah lemah ya. Makanya bisa ditundukkan oleh Islam sampai ke Turki, ke India.
bahkan sampai Spanyol itu keadaannya lagi lemah semua gitu loh. Itu dikembangkannya ya waktu itu dengan pedang lah boleh dibilang. Kamu baca aja di sejarahnya. Ya, jadi jangan katakan ini Islam itu agama Allah. Itu dengan pedang atau dengan paksaan. Kamu mau ngomong apa coba? Nanti kamu ngebales. Kristen dikembangkan dengan penjajah. Ya kan, paling begitu aja gitu loh. Coba kamu akui nggak bahwa Islam itu dikembangkannya dengan pedang? Ya, saya mau katakan orang Yahudi yang mana yang berbondong-bondong masuk Islam? Kamu pakai pikirannya ya sekali lagi ya. Kalau orang Yahudi berbondong-bondong masuk Islam, sekarang itu banyak sekali orang Yahudi yang Islam gitu loh. Kamu lihat aja kalau yang naik haji itu banyak orang Yahudi nggak sih? Banyak orang Yahudi nggak coba? Jangan suka ngawur gitu ya, paling ngomongnya di depan saya lagi. Ya kalau ngomong sama orang yang nggak ngerti ya nggak apa-apa ya mas ya. Jadi nangkep nggak? Kalau kalian bilang berbondong-bondong orang masuk Islam, tentu saat ini banyak orang Yahudi yang masuk Islam. Kamu lihat aja kalau yang ke Mekah atau Ka'bah itu banyak orang Yahudi nggak? Cek aja di sana gitu loh. Ada nggak orang Yahudi di situ yang naik haji itu? Ngawur aja mas. Ya kalau kamu nanya sih boleh aja ya. Itu kan di Quran kalian juga ada. Isa lahir dari perawan Maryam ya kan. Jadi kalian seharusnya nggak usah ribut ya. Nah, hukum rajam itu juga tidak semudah itu, ngerti nggak? Itu bisa dilakukan, misalnya nih, kalau ada 2 orang laki dan perempuan kedapatan berzina, ngerti nggak? Artinya melakukan hubungan seks gitu kan? Tapi bukan dengan muhrimnya, ketangkap basah lah istilahnya kan? Ya itu bisa dibawa ke pengadilan. Kalau terbukti bisa dirajam gitu loh. Nah, tapi kalau tidak ada buktinya, ya itu mesti ada buktinya dulu gitu loh. Nah, kalau waktu Maryam itu mengandung, ya dicek aja buktinya, bener nggak? Kan kalau dihukum Taurat itu harus ada 2 orang yang menjadi saksi mengiyakan gitu. Benar nih Maryamnya pernah berzina dengan si A misalnya kan. Nah itu kan baru 1 orang. Nanti mesti ada 1 orang lagi. Si B misalnya kan. Benar nih Maryamnya waktu itu kedapatan berzina. Makanya dia hamil ya kan. Nah pendapat 2 orang saksi ini bisa dijadikan dasar bahwa benarlah Maryam itu berzina. Nah tapi nggak ada gitu loh. Kalau nggak ada ya nggak bisa kan. Jadi tidak semudah itu hukum rajam. Hukum rajam itu kan artinya membunuh orang. Nah kalau orangnya nggak salah gimana? Yang merajamnya lah yang membunuh, bisa mati juga dia. Ya kan ada tertulis zaman dulu hukum Torah itu kan, mata ganti mata, ngerti nggak? Itu kalau misalnya matanya aja, misalnya dipukul orang sampai rusak matanya, itu sudah kena ganti orang yang mukulnya, apalagi membunuh. Kalau kedapatan yang dibunuhnya itu nggak salah, itu orang yang membunuhnya bisa dibunuh lagi. Ya, nyawa ganti nyawa juga gitu loh. Jadi tidak mudah ya. Ngerti nggak? Apalagi itu kan sudah diakui di kitab suci itu bukan karena perzinahan. Kan ada Yusuf ya, kalau di dalam Alkitab itu ada yang nama laki, calon lakinya itu namanya Yusuf. Kalian di Quran kan memang bukan wahyu, makanya nggak ngerti itu ada Yusuf itu. Kamu cuma taunya Yusuf di zaman Firaun aja kan. Itu bukan wahyu mas, memang Quran itu bukan wahyu ya. Nah Yusuf ini pasti sudah membela gitu loh. Namanya baru tunangan, nggak mungkin hamil gitu loh. Dia akan jelasin itu. Dan Yusuf itu ya karena dia mendapati, loh kok tunangannya hamil gitu loh ya. Padahal itu kan
malaikat sudah kasih tahu nanti pada akhirnya. Bentar ya. Jadi Yusuf itu memang ada rencana untuk menceraikan Maria gitu loh, waktu dia melihat malaikatnya mengandung ya. Nah, tapi kemudian ada malaikat yang namanya Gabriel itu ya, dia menjelaskan bahwa yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Dan namanya itu Yesus. Kasih tahu kalau sudah lahir tuh namanya Yesus. Nah, lengkap kan? Tapi kalian nggak ada karena kalian bukan wahyu gitu loh. Ya, jelas ya. Jadi kenapa enggak dirajam? Karena tidak ada bukti. Apalagi Yusuf pun itu pasti memberikan penjelasan. Ini bukan karena hasil persetubuhan. Ya. Itu ada Gabriel yang memberitahukan gitu loh. Nah, ini yang kalian di Muslim itu, Muhammad kan nggak ngerti apa-apa. Dia cuma nyontek doang sekali lagi. Jibril menjadi perantara wahyu katanya. Ngerti? Dari situ asalnya. Nah, saya bilang nyontek, kamu nggak mau percaya lagi. Tadi udah jelas belum kenapa nggak dirajamnya? Ngerti ya? Kalau dirajam itu harus ada 2 saksi yang membenarkan. Saksinya siapa? Calon suaminya aja dia menjelaskan ini bukan karena perbuatan laki-laki kok. Dia pasti jelasin itu gitu loh. Coba kamu baca aja di Matius ya. Kalau mau bacalah ya. Kalau di Alkitab itu jelas sekali. Di Matius dan Lukas bahwa yang menjadi tunangannya pada saat itu adalah Yusuf. Nah, pasti Yusuf ini akan menjelaskan gitu loh. Nah, kalau sudah dijelaskan, masih nggak percaya juga hakimnya. Masih ada saksi lagi. Saksinya siapa? Nggak ada. Kalau orang saksinya nggak ada, udah dijelasin ini bukan karena hasil persetubuhan, masih mau dirajam juga. Nggak bisa segampang itu, ngerti nggak? Kecuali memang ya kayak zaman sekarang nih ya, ada laki perempuan bersetubuh. Ketahuan, ketangkep hansip lah istilahnya kan. Ya zaman dulu bisa dimatiin itu, baik laki maupun perempuannya. Itu namanya udah ketangkap basah. Kalau nggak ada buktinya, nggak ada saksinya, ya tidak bisa gitu loh. Apalagi sudah ada pembelaan, ya pasti membela itu, nggak mungkin diam aja. Ya jadi makanya pakailah selalu pikirannya gitu loh ya. Muslim itu kurang pikiran mas, saya kasih tahu. Kenapa Yesusnya nggak dirajam? Emang segampang itu? Laporan dari mana dirajam? Siapa buktinya? Saksinya siapa? Kalau nggak ada saksi ya nggak bisa main lempar batu begitu aja. Kecuali kalian ya, kalau nggak percaya kepada Allah, kepada Muhammad, bisa dipancung. Nah, saya katakan ini konyol mas. Agama itu tidak boleh maksa, ngerti nggak? Enak aja main bunuh orang gara-gara nggak percaya Allah. Allah yang mana yang memerintahkan itu? Di Quran kalian ada sih, makanya saya pertanyakan Allah yang model apa itu? Ya jadi kamu bisa baca sendiri lah ya itu ya. Itu peristiwanya waktu Maria itu kan baru bertunangan atau masih perawan kan? Kamu baca ke ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Itu kan di Quran kalian ada kan? Jadi Maria itu memang masih perawan gitu loh. Dan sebetulnya tidak ada orang yang mau gitu, ngerti nggak sih? Masih perawan kok bisa mengandung ya kan? Dia juga tahu ini resikonya berat gitu loh. Tapi karena malaikat ini sendiri yang menguatkan atau membenarkan, ya orang nggak bisa apa-apa dong ya. Ngerti nggak sih? Kalau malaikatnya sudah menegaskan begitu, mau apa lagi? Makanya kamu dengar nih, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ini malaikat yang benar ya. Dia kasih salam dulu kalau ketemu orang itu. Nah ini saya mau bandingin aja lah dengan Jibril kalian yang
nggak tahu itu dari mana, ibunya juga enggak, tahu-tahu main ikro aja, main dicekek aja orang itu. Ini malaikat apa? Menurut saya sih itu setan, ngerti nggak? Ya maaf ya kalau saya katakan itu nggak jelas itu Jibril dari mana. Kalau di Bible itu ada yang namanya Gabriel, ya kalian cuma ngikut-ngikut doang. Ya jadi balik lagi ke Maria ya, itu malaikat sendiri menegaskan gitu loh. Malaikatnya memberitakan bahwa memang Maria itu akan mengandung, tapi dari Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri kalau di dalam imannya orang Kristen. Emang kalian tuh salah semua sih, jadi susah ngejelasinnya ya. Tapi ya kamu dengar aja omongan saya ya, kalau kamu percaya gitu loh. Ya semoga kamu nggak ngawur mas. Islam tuh ngawur, saya kasih tahu dah. Roh Kudus katanya Jibril, ngaco aja bener-bener. Roh Kudus itu menyertai orang percaya. Orang percaya kan banyak gitu, miliaran. Sedangkan Jibril, kalau itu Roh Kudus, menyertai orang percayanya gimana? Jibril kan itu ciptaan, biar malaikat juga. Ya, jadi kalian ngaco berat gitu loh, Muslim itu. Makanya saya bilang, aduh kalau bisa sih ya kamu jangan percaya, udah gitu aja. Tapi kalau kalian tetap ngotot mau mengimani apa yang di Quran, ya silahkan, nggak apa-apa juga. Karepmu aja Sema. Ya, ini kan kita lagi debat nih ya. Kalau kamu percaya yang salah, ya silakan gitu, nggak apa-apa. Nah, ya memang saya tahu orang Yahudi itu alot sekali untuk masuk. Tapi kalau orang itu memang memahami kitab sucinya tanpa ego, maka dia itu dengan sukarela masuk Islam. Itu sejarah itu tertulis dan banyak di kalangan Yahudi Madinah itu yang masuk Islam gitu. Tokoh-tokoh pendeta Yahudi itu banyak yang masuk Islam. Karena apa? Karena ingin mengetahui apa? Karena dia itu mengetahui ciri-ciri Nabi yang akan datang. Bukan sebenarnya kalau orang itu ahli membaca Alkitab, kitab-kitab orang Yahudi itu, dia itu mengenal ciri-ciri Nabi itu lebih daripada mengenal anaknya sendiri. Itu yang disebut di dalam ajaran Islam, kan begitu. Maka dari situ orang Yahudi itu kadang ada yang mencekik Nabi dulu gitu, mencekik Nabi, ingin menguji gitu. Dia itu sudah tahu ciri-ciri Nabi, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul, adalah seorang Nabi yang terakhir. Maka dia itu kemudian apa? Dengan berkerumunan, ketika umat Islam itu banyak, maka dia itu datang pada Nabi dan mencekik Nabi di depan umat Islam gitu loh. Nah, karena apa? Karena dia itu ingin menguji kenabiannya. Termasuk peristiwa racun itu sebenarnya itu salah satu cara orang Yahudi menguji kenabian Nabi Muhammad. Jadi menguji itu banyak cara. Kadang-kala mencekik, kadang-kala ya banyak lah gitu loh. Itu semua adalah cara-cara orang Yahudi mencekik agar meyakinkan diri. Kemudian setelah dia itu peristiwa hal itu terjadi, maka masuk Islam seorang pendeta Yahudi. Bahkan pada saat itu salah satu tokoh Yahudi yang bernama Zaid bin Kan'ah itu ya, dia itu kan tokoh Yahudi di Madinah, dia itu ahli kitab gitu ya. Kemudian pada saat Rasulullah di Madinah, dia itu datang kepada Rasulullah ketika orang Muslim itu berkumpul. Dan di saat itu ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini adalah orang yang paling berani dan paling berani dan tidak pernah mengalami takut sama sekali gitu. Maka pada saat itu di depan Sayyidina Umar, pas ada Rasulullah SAW, kemudian orang Yahudi, pendeta Yahudi ini, dia itu mengambil saf paling depan, dan kemudian Rasulullah ini ketika sorbannya kan dililitkan ke lehernya, kemudian ditarik sama orang Yahudi ini, sehingga tercekiklah Rasulullah dengan sorbannya tersebut gitu loh. Maka kemudian Sayyidina Umar ini kan marah pada saat itu. Maka karena kemarahan Sayyidina Umar mengatakan, izinkan saya untuk memenggal lehernya ya Rasulullah gitu. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah memberi isyarat, jangan. Seluruh umat Islam disuruh tenang.
Kemudian apa? Pada akhirnya Zaid bin Kan'ah ini yang tokoh Yahudi ahli kitab ini, tokoh pendeta Yahudi ini, dia itu akhirnya memeluk Islam. Kenapa? Itu cara-cara untuk menguji kenabiannya Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, kalau orang-orang Yahudi yang bebal, yang nggak tahu apa-apa gitu, yang memang ini, yang nggak tahu apa-apa itu yang banyak gitu. Memang kalau ahli kitab, ya disebut dengan ahli kitab, ahli membaca kitab itu memang ketuanya itu sedikit gitu. Misalkan daerah ini ya satu sedikit, tapi di situ banyak diikuti oleh orang-orang Yahudi gitu. Yang bebal-bebal ini, yang selalu ingkar janji, yang disebut dengan apa, memerangi Rasulullah, itu Yahudi yang bebal-bebal gitu, yang apa, cuman bisanya itu berdagang gitu, nggak tahu kitab sucinya sendiri, ya bebal gitu loh. Nah, kalau saya lihat komentar-komentar Anda, komen-komen Anda ini sebenarnya itu lucu gitu loh Mas. Anda mengatakan di mana Yahudi masuk Islam? Tokoh Yahudi yang di Madinah, tokoh ahli kitab itu masuk Islam itu banyak Mas. Nah, ketika Yahudi mengadakan perjanjian dengan umat Islam, kemudian Yahudi ini, pemimpin Yahudi ini mengingkari sebuah janji, maka itu kemudian akhirnya apa? Akhirnya kemudian berperang. Tapi banyak yang Islam gitu loh Mas. Ya memang sebagian, enggak Islam semua. Saya tidak mengatakan oh Islam semua, enggak. Ada sebagian orang-orang Yahudi yang memang bongol itu memang enggak Islam gitu loh. Yang kafir-kafir yang tidak mau mencari kebenaran ini enggak mungkin Islam gitu loh Mas. Karena gengsi, ego gitu loh. Dia pancet di dalam kekafirannya, kan begitu. Itulah akhirnya yang sehingga selalu ingin mendiskreditkan umat Islam pada saat itu gitu loh. Itu yang perlu Anda ketahui. Kenapa? Karena di Madinah itu kan dikuasai orang Yahudi dulunya, disebut dengan kota Yahudi, sehingga umat Islam itu didiskreditkan oleh orang-orang Yahudi itu gitu loh, sehingga perjanjian apapun itu tergantung Yahudi gitu, karena memang dikuasai oleh Yahudi. Nah, jika Anda berbicara Nabi Muhammad, lihatlah ketika Nabi Muhammad berbincang-bincang Yahudi, Nabi Muhammad ditolak gitu Mas. Yang ditolak orang Yahudi, yang ditolak oleh orang Israel itu bukan hanya Nabi Muhammad, Yesus sendiri itu ditolak, Nabi Musa juga ditolak gitu loh Mas. Kalau Anda berbicara tentang ditolak, ya semua para rasul itu ditolak semua gitu ya. Kalau Anda bicara tentang ditolak, ya semuanya, Nabi Isa pun, Yesus pun ditolak oleh orang Yahudi sendiri gitu loh. Padahal Yesus orang Yahudi sendiri gitu loh. Apalagi dari luar, Yahudi itu kan gengsi gitu loh. Gengsi, masa dari umat pilihan jadi umat yang terbuang, terhina seperti itu, gengsi gitu loh. Kan itu egonya itu yang orang dari kalangan Yahudi sendiri aja ditolak Yesus itu, apalagi dari luar, kan gitu. Itulah kebebalan orang-orang Yahudi gitu loh Mas. Anda selalu berkata dalam komentarnya, menurut saya Mas. Anda ini siapa gitu loh? Anda ini siapa kok menurut Anda gitu? Anda ini kan nggak tahu apa-apa gitu loh. Anda ini membaca aja gak tahu kok menurut Anda. Masa saya percaya pada orang yang gak bisa apa-apa gitu loh Mas. Anda ini gak tahu Mas. Buktinya saya sudah tahu gitu loh. Ketika Anda mengatakan yaktuluh gitu loh, itu membuktikan bahwa Anda gak tahu apa-apa. Yaktuluh dikira sudah membunuh saat zaman Musa gitu loh. Padahal yaktuluh itu adalah fi'il mudhari yang kejadiannya itu belum terjadi, belum terlaksana, itu fi'il mudhari, tetapi akan terjadi. Itu namanya fi'il mudhari. Itu aja pelajaran anak SD aja Anda gak tahu, gimana saya bisa mempercayai Anda gitu loh. Anda ini hanya umat terjemahan Mas gitu. Anda ini cuman tahunya itu terjemahan gitu aja, gak tahu isi kandungan makna yang tertera di dalam bahasa aslinya itu gak tahu. Gimana saya mau percaya gitu loh Mas. Gini Mas, orang-orang kafir itu biasanya seperti orang kafir Quraisy itu,
Mas, itu sebenarnya gini. Pertama itu mana mukjizatnya, mana ya seperti Anda salah satunya. Tetapi setelah Allah memberikan sebuah mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, maka apa yang terjadi? Oh, itu sihir gitu loh. Terus mau apa kalau begitu gitu? Ya seperti Anda itu ketika ketika ada sebuah mukjizat, Anda menemukan sebuah, wah itu bukan mukjizat Mas, itu bukan mukjizat. Ya orang-orang kafir itu sifatnya memang seperti itu Mas gitu. Pertama itu ingin bukti mukjizat. Setelah mukjizat itu ada, itu orang kafir gitu. Karena apa? Karena dasar hatinya sudah bebal, sudah jauh dari sebuah kebenaran gitu loh Mas. Itu yang perlu Anda ketahui gitu. Nah, Anda mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah membelah bulan apa segala. Padahal orang-orang Quraisy itu ketika peristiwa itu mengatakan, ini sihir ini bukan mukjizat, ini sihir. Padahal sudah jelas terlihat oleh mata kepalanya sendiri apa yang dia minta itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan izin Allah kan begitu. Kemudian turunlah surat Al-Qamar itu gitu. Kalau bulan sudah terbelah itu tanda-tandanya kiamat sudah dekat gitu. Bukan kalau bulan terbelah kiamat kiamat sudah kiamat, tidak. Itu bulan terbelah kemudian sambung kembali. Itu salah satu tanda kiamat gitu loh Mas. Bahwa kiamat itu sudah dekat kalau sudah terbelah. Itu yang tertera di dalam surat Al-Qamar, itu membuktikan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi gitu loh. Karena Allah ketika itu setelah peristiwa itu kemudian Allah berfirman gitu loh, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan gitu. Nah, kan peristiwa itu Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Jahal ini kan ketua pemimpin kafir Quraisy. Dia itu gak percaya kepada kepada Nabi Muhammad SAW karena ego, karena merasa tersaingi. Dia itu kan pemimpin besar gitu, merasa tersaingi. Kemudian segala cara ingin menyudutkan Nabi Muhammad SAW gitu loh. Itu yang terjadi. Bahkan yang disebut yang disebut dengan Abu Jahal ini Abu Jahal ini di dalam Rasul di dalam Abu Lahab kalau nggak salah. Abu Lahab ini di dalam Al-Quran disebutkan gitu. Abu Lahab ini tidak akan pernah menjadi Islam gitu. Nah, sedangkan pada saat itu Abu Jahal dan Abu Lahab ini gencar-gencarnya memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat itu turun gitu. Nah, kalau kan Abu Lahab dan Abu Jahal ini selalu ingin menyudutkan Nabi, ingin membuktikan bahwa Al-Quran ini salah, bahwa Islam itu salah, bahwa Nabi Muhammad itu salah, kan begitu. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab ini mengumpulkan orang-orang dan termasuk memanggil Rasulullah SAW atau menemui Rasulullah SAW dan ingin meminta mukjizat membelah bulan tersebut sampai segitunya gitu. Tetapi kenapa Abu Lahab atau Abu Jahal ini tidak begini aja, pura-pura masuk Islam lah gitu. Agar apa? Agar Al-Quran ini terbukti salah gitu. Padahal di dalam Al-Quran itu kan sudah dituliskan tidak akan pernah celaka, tidak akan pernah masuk Islam gitu. Seandainya Abu Lahab pura-pura masuk Islam, maka kan bisa membuktikan Al-Quran ini salah. Tapi peristiwa itu tidak. Bahkan hanya meminta membelah bulan, meminta membelah itu untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu berbohong. Tapi tidak pernah terbersit di akalnya bahwa dia itu akan kalau dia itu pura-pura masuk Islam misalkan, maka di Al-Quran itu salah gitu. Tapi itu tidak pernah terjadi gitu. Itulah kehendak Allah, itulah Al-Quran ini benar-benar mukjizat gitu. Memang benar-benar firman Allah gitu. Nah, kalau Anda mengatakan mukjizat, kalau memang Nabi Muhammad itu kalau memang bermukjizat pasti ada di dalam Al-Quran. Saya sudah jelaskan kepada Anda segala sesuatu peristiwa yang terjadi itu bukan firman Mas gitu loh. Al-Quran itu firman Allah gitu.
Al-Quran itu tidak menjelaskan tentang kejadian, tentang peristiwa gitu. Peristiwa yang terjadi kepada Nabi Muhammad itu disebut apa? Disebut sejarah gitu. Contoh, Nabi Muhammad SAW mampu pohon tunduk kepada Nabi Muhammad SAW sehingga pohon itu menunduk kepada Nabi Muhammad. Itu sejarah, Mas. Terus kemudian awan mendung selalu menaungi Nabi Muhammad SAW. Itu sejarah karena itu sebuah peristiwa gitu. Itu tidak tercatat di dalam Al-Quran karena Al-Quran itu khusus firman Allah gitu. Kalau Anda ingin tahu mukjizatnya, lihat sejarah Nabi Muhammad SAW gitu, apa aja, termasuk pohon-pohon yang di pohon kurma menunduk menghormat kepada Rasulullah, kemudian awan melindungi Rasulullah dari terik matahari gitu, sehingga Rasulullah tidak pernah terkena matahari secara langsung gitu loh. Kenapa? Karena awan ini selalu melindungi Rasulullah. Ketika Rasulullah berjalan kemana aja, awan, mendung ini selalu menutupin cahaya matahari gitu. Rasulullah selalu dipayungi oleh awan ini gitu. Ini adalah mukjizat. Nah, kenapa hal itu tidak ada di dalam Al-Quran? Nah, karena itu bukan wahyu, itu peristiwa gitu loh. Peristiwa yang terjadi yang dilihat oleh banyak orang gitu. Makanya itu disebut dengan sejarah gitu. Bukan firman. Kalau hal-hal peristiwa yang terjadi kemudian ada di dalam kitab suci, itu bukan kitab suci, itu sisipan namanya. Bukan firman Tuhan, kalau disebut firman Tuhan, sisipan. Makanya di dalam Bible itu amburadul gitu, Mas. Karena banyak sisipan seperti itu gitu. Itu yang perlu Anda ketahui gitu. Mas, Anda sempat mengatakan, oh bulan itu tidak pernah terbelah gitu. Tidak, itu bohong gitu. Mas, Anda kan cuma duduk-duduk termenung melamun di teras gereja gitu. Dan Anda mengatakan, oh bulan itu tidak pernah terbelah gitu. Anda duduk-duduk di teras gereja kemudian mengatakan seperti itu. Memangnya saya mau percaya gitu? Anda cuma ngelamun duduk-duduk di teras gereja kemudian berkata seperti itu. Saya percaya. Ya Mas, konyol Anda ini Mas. Anda itu bukan ilmuwan sendiri. Itu kadang masih membutuhkan bertahun-tahun, berpuluhan tahun. Sementara Anda gak kemana-mana duduk di teras gereja. Oh itu bohong ya gitu. Lucu gitu Anda ini Mas. Mas, Anda begini ya. Saya beritahu gini ya. Anda mengatakan, oh Romawi pada saat itu lemah, Mas. Pada saat berperang dengan Islam di zaman Rasulullah, Romawi itu pas jaya-jayanya, Mas gitu. Kenapa? Karena seluruh jazirah Persia apa segala macam ketika itu masih dalam proses penaklukan Romawi gitu. Termasuk orang Arab sekitarnya itu semua ditaklukkan oleh Romawi sehingga Romawi ini sampai Madinah gitu loh. Semua Arab ini ingin Romawi ini ingin menaklukkan semua jazirah Arab itu mau ditaklukkan semua. Ini ketika Romawi kuat-kuatnya sehingga orang Romawi itu membawa 300.000 pasukan. Coba Anda bayangkan 300.000 pasukan untuk menyisir dan memerangi umat-umat Islam di jazirah Arab, di Arab ini gitu. Semua akan ditaklukkan oleh Romawi. Namun apa? Hanya dengan tentara 30.000 pasukan. Orang Romawi ini lari terbirit-birit gitu. Ketakutan gitu. Itu adalah pada perang Tabuk gitu loh Mas. Orang Romawi yang 300.000 pasukan itu takut hanya dengan 30.000 orang Islam gitu, pasukan Islam gitu. Itu pada zaman Kaisar Heraklius itu kalau nggak salah ya. Itu Romawi pada saat itu sedang jaya-jayanya gitu loh Mas. Sehingga setelah diteruskan kemudian terus menerus pada zaman Khalifah, pada zaman Rasulullah ini disebut perang Tabuk gitu loh. Nah perang ini perang Khandaq apa perang Tabuk ya?
kalau nggak salah perang Khandaq apa perang Tabuk gitu loh. Maaf saya lupa ya, karena lama itu sejarah, karena itu pelajaran, sebenarnya pelajaran anak SD itu gitu loh. Anak SD pelajaran itu perang Tabuk itu gitu loh. Nah itu kemudian di perang itu, ketika hal itu yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu apa, perang yang dipimpin oleh Rasulullah itu membuat orang Romawi yang ratusan ribu, 300.000 pasukan itu apa ya, lari terbirit-birit mengundurkan diri gitu, mundur semuanya gitu, karena ketakutan, melihat aja takut gitu loh mas, gitu loh. Sehingga apa, dimenangkan oleh umat Islam, sehingga negara-negara yang awalnya ditaklukkan oleh Romawi ini kemudian dikuasai oleh umat Islam gitu. Nah habis itu, setelah itu masa sahabat ya dilanjutkan kembali gitu loh, diteruskan gitu loh. Apa, karena Rasulullah itu apa ya, memerintahkan sahabatnya ini agar supaya membebaskan negara-negara Jazirah Arab dari tangan-tangan penjajah Romawi gitu. Sampai Yahudi pun itu terbebas oleh Islam gitu. Yang membebaskan negara Yahudi, yang membebaskan negara Israel dari penjajahan Romawi itu adalah umat Islam gitu loh mas. Ya sudah, lagi-lagi apa, lagi-lagi Yahudi ini bebal gitu loh, nggak tahu berterima kasih gitu loh. Ya seperti itu gitu loh. Yahudi sifatnya seperti dulu di zaman Musa, di zaman Nabi Musa membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir. Malah apa yang terjadi, Nabi Musa sendiri yang dimusuhi gitu. Nah, setelah di zaman Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW membebaskan lagi Yahudi dari perbudakan Romawi gitu. Dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang Yahudi ini merasa terbebas, lepas dari penjajahan Romawi yang diperbudak oleh Romawi itu gitu. Nah, Nabi Muhammad, umat Islam ini, Nabi Muhammad ini yang membebaskan Yahudi gitu. Umat Islam ini yang membebaskan Yahudi dari tangan-tangan penjajah Romawi gitu. Lagi-lagi Yahudi ya begitulah sifat Yahudi, watak Yahudi itu memang seperti itu, gak tahu berterima kasih gitu. Itu yang perlu Anda ketahui gitu. Nah, setelah tahun barusan ini, tahun 1970-an ya, baru 70 berapa ya? 70, anggaplah 70 tahun yang lalu. Itu baru apa? Karena para penjajah ini sudah nggak bisa menguasai, maka memanfaatkan orang keturunan orang Yahudi gitu loh, yang ada di Eropa yang berpengaruh gitu. Sehingga dia itu ingin mendirikan negara gitu loh. Ini sebenarnya keturunan yang nggak tahu asal usulnya gitu loh, cuman keturunan berpengaruh di Eropa, kemudian dia ingin mendirikan negara, tiba-tiba datang gitu loh ke Israel. Sudah puluhan ribu tahun yang lalu gitu loh. Tiba-tiba sekarang ini 70 tahun yang lalu ini kemudian mendirikan negara. Itu siapa gitu, keturunannya gitu loh. Ya keturunan yang lari dulu gitu loh, yang lari, yang kabur. Bisa-bisa keturunan pengkhianat yang dulu yang lari gitu loh. Ya belum tentu, nggak tahu soalnya apa, keturunannya dari ribuan tahun yang lalu gitu loh. Bisa saja dulu ini pengkhianat, dia itu melarikan diri kemana-mana kan begitu. Bisa jadi dia itu orang baik yang lari, yang tidak kuat kepada penjajahan Romawi, karena orang Yahudi merasa tidak tahan dengan penjajahan Romawi ini. Ada yang lari, ada sebagian yang kuat ya tetap tinggal di Yahudi itu sendiri gitu. Nah disitulah Islam nggak mau ada penjajahan itu merajalela, menguasai negara-negara lain gitu. Maka dari situ Islam itu mengusir penjajah dari Jazirah Arab itu. Penjajah Romawi itu diusir, sehingga Yahudi pun itu ikut merdeka gitu. Nah, setelah Islam ini kemudian membebaskan kemudian hidup tenang.
Yahudi ini kan hidup tenang gitu di bawah kekuasaan umat Islam. Karena apa? Karena nggak ada penjajah lagi. Orang Romawi sudah takluk gitu loh, nggak bisa berbuat apa. Disitulah awal kehancuran Romawi gitu loh. Kemudian lama baru 19 tahun, baru 70 tahun yang lalu ini, kemudian para penjajah itu mendirikan negara. Ini sebenarnya negara Zionis ini, negara penjajah. Sebenarnya penjajah Israel sekarang ini bukan Israel yang dulu gitu. Israel sekarang ini Israel bikinan para penjajah gitu loh. Mas, Anda mengatakan, itu karena nggak ada bukti, nggak ada saksi. Kan kalau Taurat itu hukum rajam itu nggak mudah. Dia itu butuh saksi. Kan misalkan satu orang harus butuh 2 orang, kemudian dia dirajam, nggak mudah. Mas, ini bukan masalah saksi atau tidak ya. Anda ini mencermati, Anda ini konyol gitu loh, nggak tahu Alkitab Anda sendiri dan hukum rajam yang tertera di dalam kitab Anda ini, nggak tahu Anda ini gitu loh. Begini Mas ya, orang Yahudi mengatakan Maria ini berzina, itu karena sudah terbukti Mas. Bukan terbukti berzina, tetapi terbukti hamil dan melahirkan. Orang yang tidak punya suami, dia itu hamil, itu sudah membuktikan bahwa dia itu berzina gitu. Ini sudah bukti Mas, dia itu mengandung hamil gitu. Ini kan sebuah bukti sebenarnya. Nggak butuh saksi Mas. Misalkan gini aja, biar Anda nggak repot. Anda ini kan nggak ngerti apa-apa kayaknya Mas gitu. Gini aja ya. Misalkan ada tetangga Anda. Terus tetangga Anda nggak punya suami, kemudian gitu Mas. Tapi dia itu hamil besar, punya anak gitu. Hamil dan punya anak gitu loh. Melahirkan gitu loh. Terus apakah Anda ini begini? Itu tidak terbukti. Itu tidak terbukti. Karena gak ada saksi. Mas, gak ada saksi gimana orang lahir dia itu sudah hamil dan mau melahirkan gitu loh Mas. Kok gak ada saksi? Suami gak punya suami gitu loh. Terus dari mana? Dari Roh Kudus. Itu kan menurut Anda. Orang yang percaya Taurat tidak seperti itu gitu loh Mas. Kalau semua orang hamil alasan Roh Kudus, wah kacau dunia ini Mas. Ketika tetangga Anda hamil, ini kan Roh Kudus gitu. Hamil lagi, ini kan Roh Kudus. Wah kacau Mas Anda ini gitu. Orang yang menaati hukum Taurat, di zaman Yesus, kenapa Maria itu sampai tidak dirajam gitu. Padahal dia itu sudah ada bukti gitu. Bukti itu Yesus itu hamil, Maria itu hamil dan akan lahir gitu. Itu kan sebuah bukti, nggak perlu saksi itu Mas gitu. Tapi kenapa dibebaskan itu? Terus dalil dalam Alkitab itu apa yang membuat Maria ini menjadi dibebaskan itu apa gitu? Itu yang tidak Anda jawab gitu. Anda hanya muter gitu. Terus apa gitu yang membuat Maria ini bebas gitu, nggak jadi dirajam, padahal dia itu sudah terbukti hamil, sudah terbukti mau melahirkan, dan sudah terbukti tidak punya suami gitu loh. Itu secara akal sehat aja, itu kan sudah pasti berzina gitu. Itu menurut akal manusia loh ya. Apalagi orang Yahudi itu taat pada hukum rajam gitu. Kenapa ini tidak dirajam gitu loh? Apa alasannya? Sesuai dengan kitab suci Anda gitu. Saya ingin tahu ayat yang menyebabkan Maria tidak dirajam itu apa gitu loh. Padahal orang Yahudi itu taat kepada hukum Taurat gitu loh. Itu yang perlu Anda ketahui gitu. Mas, kalau saya baca Lukas 1 ini ibarat gini aja Mas ya. Ini saya mengarang sebuah buku tentang Maria gitu ya. Saya ini mengarang sebuah buku tentang Maria yang buku saya ini menceritakan tentang Maria dan Yesus dan ketika Maria mengandung dan seterusnya gitu loh. Nah, kemudian buku saya ini dijadikan firman oleh orang Kristen gitu.
Padahal buku saya ini adalah buku karangan saya yang menceritakan tentang Maria gitu. Dan hasil buku saya ini dianggap firman gitu. Seperti itu gitu loh kalau saya baca Lukas itu gitu. Gambarannya artinya apa? Cuman pengarang buku menulis, kemudian buku hasil karangannya itu dimasukkan menjadi firman, menjadi kitab suci gitu. Begitunya gini. Nah, kalau Anda mempunyai pendapat lain, saya mau tanya pada Anda. Ketika ini kan peristiwa Maria gitu dan ada di Lukas kan begitu. Nah, ini bukan ucapan Yesus loh ya. Kan Injil itu sebenarnya ucapan Yesus kan begitu. Itu yang disebut dengan Injil. Gitu. Nah, di sini bukan ucapan Yesus loh. Karena dia itu bercerita tentang Maria saat hamil kan begitu. Ini Lukas 1 ini bukan ucapan Yesus. Tetapi pendapat Lukas kan begitu. Karena buku ini adalah buku karangan Lukas gitu. Nah, bukunya Lukas inilah yang dijadikan firman oleh orang Kristen gitu. Hasil karya Lukas ini kemudian dijadikan firman oleh orang Kristen gitu loh. Inilah amburadulnya Bible gitu loh. Nah, itu kan tertera di Lukas gitu. Di Lukas 1, Anda Lukas berapa ya? Ya Lukas 1 ya. Nah, kalau saya baca Lukas 1 ini seperti ini. Lukas ini sedang menulis sebuah cerita tentang Maria gitu loh. Itu yang perlu Anda ketahui. Apakah cerita Lukas ini disebut firman Tuhan gitu? Padahal kalau firman Tuhan itu seharusnya itu kan dari Yesus gitu. Karena Yesus yang mempunyai kitab suci kan begitu. Nah, selain daripada Yesus itu berarti apa? Bukan kitab suci Mas gitu. Nah, di dalam Kristen apa? Karangan Lukas, karangan Paulus, sejarah Paulus itu amburadul dimasukkan semua menjadi kitab suci semua sehingga dirangkum menjadi Bible gitu. Ini kan lucu gitu loh Mas. Padahal yang disebut Injil itu adalah Nabi Isa gitu atau Yesus itu gitu. Artinya apa? Apa yang diucapkan Yesus itu Injil gitu. Nah, kalau campur aduk semua masuk ke Bible, sejarah, bahkan Paulus di penjara pun ada di dalam Bible gitu. Apakah layak dikatakan kitab suci? Ya enggak layak lah, Mas. Hanya kumpulan buku-buku aja gitu loh Bible itu kan begitu. Saya menulis buku masuk ke dalam Bible. Saya menulis ini masuk ke dalam Bible. Sehingga ada Lukas, ada Matius, ada ini. Itu semua pendapat masing-masing gitu loh Mas. Pendapatnya karangan buku Matius ini, karangan buku Lukas ini, karangan buku ini gitu loh. Namun ada sebagian, Yesus berkata, nah gitu. Itu kan ibarat saya menulis, dulu itu waktu itu Yesus pernah berkata begini, kemudian ditulis sama saya gitu. Seperti itu gitu Bible itu gitu loh Mas. Sehingga rancu gitu. Beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini ketika Allah itu berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, maka memang Nabi Muhammad SAW selalu mengumpulkan mempunyai sekretaris yang siap menulis Al-Qur'an gitu loh. Dan tidak boleh ditulis selain daripada firman Allah gitu loh. Itu walaupun ucapan Nabi Muhammad SAW kalau bukan disebut firman Allah itu gak boleh ditulis oleh Nabi Muhammad gitu loh. Itulah keasliannya Al-Quran gitu loh Mas. Gak seperti Bible gitu. Mas sekali lagi gini ya, jawaban Anda tidak sesuai dengan apa yang saya tanyakan gitu loh Mas. Pertanyaannya gini loh, bukan masalah saksi ini Mas ya. Ini masalah kalau Maria itu sudah hamil tua dan melahirkan dan ternyata Maria ini tidak punya suami, maka kan sudah terbukti bahwa Maria ini berzinah kan begitu. Ini sudah terbukti karena punya hamil gitu. Ibaratnya gini Mas, tetangga sampean itu ada tetangganya gitu loh. Kemudian tetangganya itu dia itu hamil dan melahirkan bayi.
Tapi tetangga Anda ini, si perempuan itu gak punya suami, tapi dia itu hamil dan punya anak. Gitu. Nah, itu kan sudah terbukti dari hamil dan punya anak itu sebenarnya dia itu berzinah gitu loh. Artinya kan begitu, secara rasional ya begitu gitu loh. Nah, ketika peristiwa Maria ini kan punya apa ya? Maria ini kan hamil tua sehingga malu gitu loh. Karena orang-orang Yahudi memfitnah seperti itu, seperti apa ya, bahwa Maria ini apa ya, berzinah gitu loh, karena hamil dan punya anak tanpa menikah gitu loh. Ini adalah sebuah perzinahan gitu. Sehingga orang Yahudi kan percaya hukum rajam, maka seharusnya hukum itu kan ditegakkan. Nah, persoalan yang saya tanyakan, apa penyebabnya sehingga Maria ini tidak dirajam gitu loh. Padahal Yahudi ini adalah taat kepada hukum-hukum Taurat gitu loh. Itu loh. Kalau Anda mengatakan, oh karena tidak ada saksi gitu. Tidak ada saksi tetapi bukti membuktikan gitu loh. Bahkan orang Yahudi itu kan memfitnah bahwa Maria itu pada saat itu kan fitnah itu gencar-gencarnya gitu loh. Maria ini adalah berzina, maka harus dirajam apa segala sesuai hukum yang ada di Yahudi gitu. Dan itu terbukti gitu loh. Dia itu hamil tidak punya suami gitu loh. Dia itu melahirkan tidak punya suami. Ini kan sebuah bukti sebenarnya. Kan mudah aja dirajam sebenarnya ini. Nah, ini apa yang membuat orang Yahudi tidak merajam itu apa gitu loh. Sedangkan orang Yahudi itu taat kepada hukum rajam itu gitu. Hukum Taurat ini ditaati. Gak bisa orang Yahudi melanggar hukum ini gitu. Nah, apa yang menyebabkan? Beda dengan ini. Beda dengan begini. Oh, ini bersinah gitu. Tapi itu harus ada bukti gitu loh. Harus ada saksi 2 orang baru dirajam gitu loh. Kenapa? Dia itu tidak hamil kan. Cuman dia dituduh bersinah gitu loh. Itu harus membutuhkan 2 saksi. Namun jika sudah hamil, dia itu seorang perawan, tidak punya suami, kemudian itu melahirkan anaknya ini kan tetap dianggap anak haram, anak zina gitu ya. Nah, ini anaknya ini sebenarnya apa ya? Maria ini kan sudah terbukti. Dia itu lahir tanpa punya suami. Ini kan secara logisnya kan dia itu memang apa ya, hasil dari perzinahan gitu kan begitu. Nah, yang membuat orang Yahudi tidak menjadi merajam Maria itu apa gitu loh, menurut Alkitab Anda gitu loh. Itu yang perlu Anda jawab gitu loh.